ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Pentingnya kita semuanya memahami adab-adab thalabul ilm atau nasihat-nasihat untuk para penuntut ilmu. Ketahuilah bahwasanya bab adab itu lebih kita butuhkan dari banyaknya ilmu. Banyak ilmu gak punya adabnya itu percuma. Wa kama yaqulu Imam Lais ibnu Sa'ad rahimallahu taala, antum ahwaju ilal adab. Kalian itu lebih butuh kepada adab, akthar, lebih banyak daripada katsirin minal ilm, banyak dari ilmu. Jadi kita itu lebih butuh terhadap adabnya daripada banyak ilmunya. Makanya sebelum kita belajar ilmu, ya belajar dulu adabnya, biar ilmu itu berkah. Mengambil ilmu itu juga ada adabnya. Sebagaimana dalam semua hal, dalam bisnis itu juga ada adabnya, caranya. Dalam semua urusan itu memiliki cara. Maka ilmu yang mulia ini supaya kita bisa meraihnya penuh dengan berkah, diridhai oleh Allah, bermanfaat di dunia wal akhirah, dibutuhkannya kita mempelajari adab. Nasihat-nasihat untuk kita semuanya. Kemudian poin yang ana akan sebutkan di sini bahwa keutamaan guru daripada murid. Ini pokok poin yang anak akan sampaikan. Sebab kalau kita tahu keutamaan guru, akan mudah ilmu itu kita raih dan akan diberkahi ilmu yang kita cari. Tapi kalau poin ini enggak kita miliki, ya susah. Oleh karena itu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam disebutkan dalam hadis Abi Hurairah riwayat Abi Daud, dan hadis ini dihasankan oleh Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala di sebuah kitab beliau Al-Jami'us Sahih mimma laysa bis-sahihain. Qala Rasul alaihi salatu wassalam, innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ana, innama, sesungguhnya, ana, saya, lakum, untuk kalian,
bimangzilatil walid, sekedudukan dengan orang tua. Hadis ini jelas. Guru itu sekedudukan orang tua. Walihada yaqulu syekhuna di kitab Al-Jami' mimma Al-Jami' as-Sahih mimma laysa fi as-sahihaini wa qala rahimahullah al-muallimu bab al-muallim bimanzilatil walid. Guru itu sekedudukan dengan orang tua. Nah, kalau kita paham posisi guru itu siapa, ya kan? Kalau kita paham posisi guru itu siapa, tentu kita nggak akan gampang menampar guru dari belakang, ya kan? Menghibai guru dari belakang, menamimai guru, menyindir guru, nggak gampang. Karena kita tahu kita sudah simpan dengan rapat-rapat keutamaan guru itu kayak apa, gitu kan? Keutamaan guru itu kayak apa? Ingat, guru itu bimangzilatil walid, sekedudukan orang tua. Nah. Kemudian pondasi utama ini kalau kita udah pegang, Asy-Syaikh Ibnu Sa'di rahmatullahi alaih memberikan penjelasan kalau kondisi guru itu sekedudukan dengan orang tua, apa kata beliau? Wa alal muta'allim, pakai sigha ala, bisa-bisa dihukumi wajib bagi seorang murid ayyuqira mu'allima, menghormati gurunya, wa yata'addaba ma'ah, beradab bersama gurunya, ghayata ma yaqdiru alaih, seluruh apa yang dia mampu untuk menghormati dan beradab bersama dia. Nah, kemudian karena apa sih guru itu kok harus dihormati? Guru itu kok jangan dipahami, oh memang kita minta dihormati, tidak, karena ini nasihat untuk kita. Kita juga punya guru, ya kan Pak ya? Sama-sama kita murid, ya kan? Mungkin posisi antum lah jadi murid, anak juga punya guru jadi murid. Posisi ini untuk semuanya. Untuk semuanya. Untuk semuanya. Kata beliau, kenapa sih guru itu kok memiliki hak yang begitu besarnya? Ya kan? Begitu besarnya kan? Dijelaskan oleh beliau, guru itu memiliki 2 poin yang penting. Umum dan khusus. Hak yang umum dan hak yang khusus. Hak yang umum dan hak yang khusus. Apa hak yang umum? Perhatikan. Guru itu ista'adda linaf'il khalq. Seorang guru itu sungguh telah menyiapkan dirinya untuk ngasih manfaat kepada makhluk. Ya apa enggak? Dengan pengajarannya, dengan bimbingannya. Coba kalau tidak ada mereka ini pengajar kebaikan, kita mau jadi apa? Ya kan? Tentu kita akan menjadi kalbahaim, binatang-binatang. Enggak ngerti halal wala haram. Ya kan? Enggak ngerti aina nur cahaya wa aina hidayah. Kita enggak akan paham. Jelas? Di saat kita bodoh, di saat kita tidak tahu siapa yang memberi bimbingan? Mereka. Di saat kita lalai, siapa yang memberikan peringatan kepada kita?
Jelas ini hak yang umum yang dimiliki oleh mereka ini. Kemudian yang kedua, hak yang khusus. Waalaikumsalam. Hak yang khusus. Apa hak yang khusus? Dia sudah curahkan waktunya untuk mengajari kita, membimbing kita. Hampir-hampir untuk keluarganya jarang. Untuk istri dan anaknya jarang. Semuanya untuk kebaikan kita. Masya Allah. Kita lihat bagaimana para ulama, guru-guru kita. Waktu-waktu mereka untuk menulis kitab, untuk membimbing kita. Waktu-waktu mereka yang seharusnya tidur istirahat, dipakai untuk mengajar, dipakai untuk membaca buku. Sebentar lagi akan ditanya oleh orang-orang. Dia mau harus jawab apa? Dia harus persiapkan semuanya. Kita enak. Capek, lelah, tidur selesai, gak ada urusan kan? Ya. Bagi pengajar tidak memikirkan. Bahkan kata beliau, wahai ikhwanana barakallahu fikum, di saat kita dikasih hadiah berupa harta, syariat menuntut untuk kita berbuat baik kepada orang yang memberi. Walaupun harta itu bentar pun akan hilang. Berapa sih? 10 juta. Bentar kan akan hilang. Itu aja kita apa? Harus berterima kasih, Masya Allah, memuliakan dan seterusnya. Ini kita dikasih hadiah ilmu yang tidak akan musnah. Selalu kita akan bawa sampai kita meninggal. Apa tidak lebih pantas untuk kita muliakan dia, kita hormati dia, kita harus beradab bersama dia? Wala syak, tentu seharusnya semisal itu. Kalau ini kita paham, barakallahu fikum, kita akan mudah mengambil ilmu dari dia dan akan mudah diberkahi di dalamnya dan akan mudah memaafkan di saat guru itu salah. Guru juga manusia biasa kan, bukan nabi yang maksum. Begitu. Ini poin pertama yang harus kita pahami selalu. Ya, nasihat yang pertama, pahami dulu posisi guru itu kayak apa. Kemudian selanjutnya, poin yang kedua, kalau kita paham posisi guru itu kayak gitu, kita di dalam mencari guru tidak boleh sembarangan. Ini nasihat yang kedua. Kita dalam mencari guru tidak boleh sembarangan. Walihada yaqulu Imam Nawawi rahmatullahi alaih dalam kitab Al-Majmu'. Kata beliau, wala yukhadhul ilmu. Ilmu itu enggak boleh diambil illa mimman kamulat ahliyatuhu, kecuali dari orang yang sudah sempurna keahliannya. Jadi kita nggak boleh ngambil ilmu sembarangan kepada orang bodoh. Kita ambil ilmunya. Ya, kita harus benar-benar orang-orang yang sempurna. Artinya orang yang memiliki ilmu beneran, memiliki kemampuan dalam bab itu, kemudian diajarkan. Gitu. Tidak hanya itu saja yang terpenting. Yang kedua, wallaha radiyanatuhu, dan nampak keagamaan. Nampak. Masya, dan harus nampak agama. Jadi tidak cukup dengan dia itu punya ilmu,
Tidak. Harus kita lihat dulu agamanya. Bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya, bagaimana pendekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihadza yaqulu, beliau di tempat yang lain. Bal yambaghi ma'a kasrati ilmi. Bahkan sepantasnya walaupun dia punya ilmu banyak, harus ada poin penting, yaitu yakunu lahu qurbatun wa din. Dia harus memiliki agama dan pendekatan diri kepada Allah. Wa khuluqun jamil, dan akhlak yang bagus. Jadi ini juga poin penting, wahai seorang guru. Ilmu kamu tidak hanya sekedar pakai hiasan. Diri kamu harus dihiasi dengan akhlak yang mulia. Nah, kalau seorang pengajar ilmu nggak memiliki akhlak yang mulia, susah. Kalau kita lihat kalanya Imam Nawawi tadi, ya kita cari yang lain. Kita cari yang lain bukan berarti mentahdir loh Pak ya. Jangan salah paham loh ya. Maksudnya ini kan kita disuruh mencari benar-benar guru yang benar. Bukan berarti anak nggak belajar sama dia torolah. Kenapa? Karena akhlaknya. Bukan mentahdir, enggak. Jangan anak kita kalau orang belajar sama dia ya sudah. Jangan ditahdir selama dia ahlusun sunnah. Poin maksud kami adalah ya karena ilmu ini adalah amat mulia, maka hendaknya juga kita mencari kepada orang-orang yang benar-benar memiliki apa? Memiliki amalan ilmu, pendekatan dirinya kepada Allah, qurba kepada Allah, takwa kepada seterusnya. Begitu pula pernyataan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, senada dengan yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Jadi hendaknya seorang guru yang pantas diambil ilmunya harus apa? Harus memiliki adab ilmu. Kalau kayak gini kan, kayaknya kita ini nggak pantas diambil ilmunya ya. Kayaknya kita ini masya Allah jauh dari itu semuanya. Agama kita kurang, ya kan? Akhlak kita kurang, pengamalan ilmu kurang. Jadi anak ambil ya ngasih faedah bareng-bareng aja lah ya. Karena apa? Karena kondisi kita itu merasa kita ini masya Allah banyak sekali dosa, kekurangannya banyak dan seterusnya. Allah musta'an. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya, poinnya nomor 3. Kalau kita faham kondisi guru itu bimang zilati apa? Walid, sekedudukan bapak dan orang tua. Hendaknya kita mematuhi bimbingannya guru. Hendaknya kita mematuhi arahannya guru selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak yang kita abaikan. Ini banyak kita abaikan. Ibaratkan guru itu apa ya? Ya apalah begitulah guru itulah. Ya begitulah ya. Enggak gunalah gitulah. Enggak begitu. Kalau kita sudah menjadikan dia guru kita, dan kalau kita sudah menjadikan dia adalah qudwah kita, dan kita mengambil ilmu dari dia, dengarkan nasihat-nasihatnya. Patuhilah nasihat-nasihatnya selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Juma'ah di dalam kitab beliau Tazkiratus Sami', ayyan qada li syaikhihi fi umuri,
Hendaknya seorang murid itu patuh kepada gurunya dalam semua perkaranya. Patuh kepada gurunya dalam semua perkaranya. Wala yakhruju an ra'yihi wala yakhruja an ra'yihi wa tadbiri. Jangan sampai keluar dari pemikirannya, dari pendapat yang dia telah berikan kepada Anda. Jangan sampai keluar. Bahkan kata beliau, bal yakunu ma'hu kal marid. Hendaknya seorang murid itu posisinya seperti orang yang sakit di hadapan dokter yang mahir, yang pintar. Nuruti nggak Pak? Dokter bilang apa lah nurut? Oh ngira. Kan nurut Pak ya. Orang bantah Pak. Itu kalau pas sakit, tapi kalau pas bidang ilmu, saya bantah Pak. Oh ini kurang ini. Guru nguas dilokno Pak. Itulah anehnya. Kalau dalam bab dia meminta bimbingan terkait dengan masalah penyakit badan, itu Masya Allah patuhi pol Pak ya. Didengarkan sekali dan dipatuhi sekali. Tapi kalau dalam urusan agama, enggak sama sekali. Gitu Pak. Masya Allah. Kemudian seterusnya kata beliau, wa yushawiruhu fima yaqsud. Maka hendaknya dia bermusyawarah, minta bimbingannya terhadap apa-apa yang dia telah niatkan. Anak pingin niat ini gimana? Selalu minta bimbingannya. Jadi ojo kok jangan dibilang dia itu siapa. Kalau udah begitu ya susah Pak. Kalau guru itu siapa, ini siapa. Kalau sudah punya pikiran gini ya susah. Nah, wa yataharra ridahu fima ya'tamilu. Hendaknya dia berusaha mencari ridhonya guru. Mencari ridhonya guru terhadap apa-apa yang dia sandari. Jangan bikin murkalah kepada guru. Masya Allah. Wa yataqarrabu ila Allah bi khidmati. Dan dia mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berkhidmat, membantu gurunya. Itu yataqarrab ila Allah. Qurba, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara semisal itu. Kata beliau, wa ya'lam, hendaknya sang murid itu ngerti, mengetahui anna dhullahu li syekhi izzun, bahwasanya merendahkannya dia di depan gurunya adalah satu kemuliaan. Merendahkannya dirinya di depan gurunya adalah satu kemuliaan. Jadi ngapain aku merendah, ngapain? Nah kalau udah punya pikiran gitu Pak susah. Ya Pak ya. Susah Pak kalau udah punya pikiran gini, susah. Nah, wa khudu'ahu lahu fakhrun. Bahkan tunduknya dia, merendahnya dia, itu satu kebanggaan tersendiri. Saya bisa tunduk, saya bisa merendah kepada seorang guru. Kebanggaan sendiri. Wa tawadhu'ahu lahu rif'ah. Dan merendahnya dia termasuk satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita selama kita belajar ini memiliki ini? Nah, ini Pak butuh kalau kita sudah punya ini Pak, insya Allah nggak gampang ngomentari guru, nggak gampang nyerca guru, nggak gampang malui guru Pak. Tahu guru di Palu Pak? Ambil palu Pak, ya nggak malui langsung Pak di kepalanya, nggak langsung ngambil palu di palu gurunya, nggak ada gitu Pak ya. Kebaruslah kalau andai kata ada itu, ya komentar di belakang podok karo malu itu Pak. Ya kan ada begitu, akan dia taani. Toh andai kata ada, ya kan butuh taani dulu, hati-hati dulu, gimana dan seterusnya.
Kita contohkan, lihat bagaimana para ulama. Kita lihat bagaimana para ulama. Beliau-beliaunya ini patuh dan menghormati kepada gurunya. Hadza Ahmad Ibnu Hanbal rahimallahu ta'ala. Beliau berkata kepada Khalaf al-Ahmar, gurunya. Beliau berkata kepada gurunya, Khalaf al-Ahmar. Kata beliau, la aqudu illa baina yadaika. Tidaklah aku duduk kecuali di depan kamu, wahai sang guru. Jadi enggak mau duduk di samping, di samping gini, enggak gini, di depannya. Apa kata? Umirna. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kata beliau, umirna, kami diperintah an natawadhu'a, untuk rendah hati, liman nata'allama min, kepada orang yang kami belajar dari dia. Jadi Masya Allah, sehingga lihat Muhammad berkah ilmunya kan. Lihat ulama-ulama kita dahulu berkah ilmunya. Nah, ini yang harus difahami. Barakallahu fikum. Lihat Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, bagaimana beliau amat menghormati gurunya Imam Malik. Beliau mengatakan, kuntu atasaffahu al-waraqah baina yaday Malikin safhan raqiqa haibatan lah. Kata Imam Syafi'i, aku lo membuka lembaran-lembaran gini, Pak. Itu dengan pelan sekali ketika di hadapan Imam Malik. Jadi buka ini loh, Pak, buka lembaran buku itu loh, Pak, di depan Imam Malik itu pelan sekali. Kenapa kok haibatan lah? Karena menghormati kepada Imam Malik rahmatullah. Sekarang nggak ada hormat, Pak, dijanja, Pak, ya. Sekarang itu nggak ada hormat. Allah musta'an. Lihat mereka. Lihat Imam Rabi. Beliau mengatakan, wallahi demi Allah, mastara'tu, aku nggak berani an asroba al-ma'a, minum air. Aku nggak berani minum air. Wasyafi'i yang duru ilayah, sedangkan Imam Syafi'i melihat saya. Rabi muridnya, Pak. Naam. Syafi'i gurunya. Muridnya yang namanya Imam Rabi ini nggak berani minum air di saat Imam Syafi'i melihat dia, nggak berani. Haibatanlah, karena menghormati kepada dia. Nggak berani, Pak. Sampai begitu ya, sampai begitu nggak beraninya. Masya Allah. Kemudian sebagian ulama salaf disebutkan oleh Ibnu Juma'ah juga. Wa kana ba'dus salaf, katanya Ibnu Juma'ah menukilkan sebagian dari ulama salaf. Wa kana ba'dus salaf, adalah sebagian ulama salaf. Idza dzahaba ila syaikhihi, apabila mau datang ke gurunya, belajar. Mau datang ke gurunya, Pak, ya, belajar. Ngapain, Pak? Tasaddaqa bi syai'. Dia sedekah dulu dengan uang. Sedekah dulu dengan sesuatu. Jadi sebelum datang ke gurunya itu di jalan dia sedekah dulu. Atau di rumah sedekah dulu. Kenapa? Lihat. Waqal Allahumma astur aiba syaikhi anni wala tadhhabu barakatu ilmihi minni. Sambil berdoa, ya Allah, tutuplah aib guruku dariku, dan jangan tudhib, kamu hilangkan barakata ilmihi anni, berkah ilmunya dariku. Dan tujuan sebagian ulama salaf tadi ketika dia bersedekah tawasul
dengan amalan soleh. Ya Allah, saya bersedekah ini. Saya bertawasul dengan sedekah ini. Jangan kau tampakkan aib guruku ya Allah. Jangan ditampakkan aib guruku ya Allah. Sekarang enggak Pak, malah ya Allah tampakkan aib guruku ya Allah. Kebalikan sekarang ya. Kebalikan sekarang. Dulu ulama salaf itu enggak gitu. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku. Dan jangan engkau hilangkan berkah ilmunya dariku. Jangan engkau hilangkan berkah ilmunya dariku. Masya Allah. Begitulah perbedaan antara kita dengan apa? Dengan ulama-ulama dahulu. Kita dengan mereka beda dikit Pak. Kok beda dikit ya? Kalau kita dikit-dikit komentar. Kalau mereka apa? Dikit-dikit apa? Dikit-dikit meminta ampun untuk mereka, untuk guru-gurunya. Kan beda dikit Pak ya. Kalau kita dikitnya dikit-dikit komentar Pak ya. Kalau ulama salaf dikit-dikit ada masalah langsung dia meminta ampun. Jadi berdoa kepada Allah, ya Allah tutuplah aibku dari guruku. Tutuplah aib guruku dariku. Langsung dikit-dikit masalah berdoa sama Allah. Kalau kita dikit-dikit komentar lah. Bedanya kan dikit ya. Iya. Dikit tak dikitnya. Allah musta'an. Ini sebagian contoh saja Pak ya. Wa ila kalau kita ingin tawassuk banyak sekali. Banyak sekali. Kemudian seterusnya. Ilmu itu juga ada virusnya Pak. Sebagaimana kita menanam suatu tanaman juga ada virusnya kan Pak ya. Siapa bilang gak ada virusnya Pak? Ada virusnya. Kita mau nanam jagung ada virusnya kan Pak? Ada penyakitnya ini. Begitu pula ini. Jadi setelah kita memiliki adab-adab ilmu, asbab kita raih, bagaimana kita bisa meraih ilmu? Jangan lupa penyakit-penyakit ilmu harus kita hilangkan juga. Sebagaimana kalau kita ingin satu tumbuhan itu bagus, ya kan? Asbabnya kita harus penuhi. Gimana tanahnya? Harus dikasih pupuk dan seterusnya. Tidak hanya cukup itu saja. Bahkan virus-virus yang akan menghambat pertumbuhannya harus kita hilangkan juga. Ternyata begitu pula ilmu. Begitu pula ilmu. Berkata Imam Zuhri rahmatullah alaih, di antara virusnya ilmu, sehingga ilmu itu enggak berkah, sehingga ilmu itu enggak bermanfaat, adalah ayatrukal alimu hatta yadhhaba bi'ilmi. Seorang alim tadi yang belajar tadi meninggalkan ilmunya enggak diajarkan, ilmunya tidak diamalkan. Ilmunya enggak diajarkan, ilmunya enggak diamalkan. Ya hilang Pak ilmunya Pak. Hilang. Ini virus pertama. Jadi kita harus berusaha, kita belajar gimana ilmu ini kita bisa amalkan, plus ilmu ini kita apain Pak? Kita ajarkan. Itu akan berkembang ilmu itu dengan baik. Kedua, wa min ghawailihi an-nisyan, virusnya ilmu adalah lupa. Kenapa lupa Pak? Ya, karena enggak murojaah. Belajar ilmu sampai welek, enggak murojaah, ya hilang. Ya hilang. Kita belajar nahwu, atau belajar kitab sekian kitab selesai. Nah kalau kita enggak murojaah, ya hilang Pak. Hilang. Maka ilmu butuh dimurojaah. Ilmu butuh diulang-ulang. Butuh diulang-ulang. Tidak hanya sekedar belajar,
tutup buku, selesai. Menjadi alim minal ulama ya. Menjadi Syekhul Islam ya, enggak bisa. Butuh murajaah. Diulang-ulang. Terusnya, dan virus yang terberat ini, yaitu al-kadhibu fi, dusta. Dusta. Bohong. Fi di dalam ilmu. Ya, ini Pak, dusta dalam ilmu ini virus yang paling berbahaya. Contoh, nggak pernah baca ini, bilang aku pernah baca katanya. Nggak tahu ini, aku katanya sudah tahu ini. Ini berbahaya ini. Ini penyakit ini bisa merusak ilmunya dia. Masya Allah. Perhatikan di sini, ini penyakit yang luar biasa ini. Jadi istilahnya ada dusta secara umum dan ada dusta secara khusus. Dusta secara khusus fi babil ilm. Kalau nggak ngerti ngomong olah Allahu taala alam. Selesai sudah. Nggak ngerti bergaya ngerti. Ya kan? Nggak pernah maca kitab iku jare wis tau maca bae ya. Wis tak bahas kabeh iku batal nggak pernah bahas. Ustaz buka kabeh kitab-kitab ternyata maca kitab kok Maktabah Syamilah. Ngomong aja Maktabah Syamilah, kenapa sih ngomongnya? Bilang aja kasih rujukan kitab ini kayak maca Masya Allah. Kita pikir ratusan dia memiliki semuanya dan dia baca semuanya. Cukup-cukup tekan Maktabah Syamilah. Ngomong aja dirujukan. Aku lo njuku iki tekan Maktabah Syamilah. Memang kenapa? Gitu loh. Biar orang itu nyangkanya kayak wah. Mari ngono apa bluk ngono ya. Wah, bluk nah. Dah cukup teko maktabah. Oleh gak ada masalah, cuma ilmiah. Kalau teko maktabah Syamilah, ngomong wae lah Maktabah Syamilah. Itu loh, Pak. Nah, ini diperhatikan. Inilah beberapa poin yang harus kita supaya ilmu itu bisa langgeng, supaya ilmu itu bisa berkah. Ini harus kita perhatikan. Dan kita berusaha untuk bisa menjauhinya. Terpenting di sini, Pak, kalau kita dapat ilmu, kita amalkan. Kita dapat ilmu, kita amalkan. Karena al-ilmu laisa bikasratil kutub war riwayah. Ilmu itu bukan kok didelok akeh kitabe. Wa akeh riwayate. Riwayat itu punya riwayat ini atau dan ilmu itu bukan dengan lihat banyaknya guru. Aku punya guru ini Syekh Fulan, wah kepol ditulis di apa tarjamahnya ratusan guru nih siji loro tapi wah kepol. Bukan begitu yang namanya ilmu itu. Gak penting. Yang penting itu apa? Al khasyah, garai wedi nang Allah. Itu yang penting. Ilmu yang menjadikan kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadikan kita itu khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Bukan ilmu itu berani-beranian. Bukan ilmu itu, kamu itu banci, kayak aku lanang. Orang kok masalah ilmu lanang dan banci. Masalahnya ini semuanya itu ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Neraka surga lewat lisan kita. Surga dan neraka lewat lisan kita ini. Bukan masalahnya berani dan enggak beraninya. Masalahnya ini ada perhitungan di sisi Allah. Itulah ilmu yang menjadikan khasyah. Walihada yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah. Perhatikan kata beliau, ketahuilah wahai hamba. Kamu akan bisa melihat apakah ilmu yang ada pada diri kita itu ilmu yang bermanfaat ataukah ilmu yang tidak bermanfaat. Lihat pada diri engkau. Aku ki tambah ilmu kok tambah koyok ngene, kok tambah gampang ini maksiat. Oh, berarti ilmu orang bermanfaat. Aku belajar kok tambah wani, mulutku lisan kok tambah wani. Tambah berani ini nih. Oh. Iki sing piye iki lah. Maka ilmu itu menjadikan kita khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Dan kita harus berdoa kepada Allah punya ilmu yang sebesar ini. Nah, kemudian seterusnya, qala Ali ibnu Thabit, berkata Ali ibnu Thabit, al ilmu itu afatuhu, virusnya, penyakitnya adalah al-ijab, bangga diri. Penyakit ilmu jadi aja dianggap enak ya duwe ilmu ya mantep ya mlebu surga kabeh ngono ya ora wae. Iso. Ono penyakite. Kalau dia bisa menjadikan ilmu itu khasyah kepada Allah, Masya Allah, itulah yang akan memasukkan dia ke surganya Allah. Ini penyakit ilmu ini Pak adalah ijab, bangga diri dengan ilmu yang dia miliki. Di penyakitnya ini. Terlebih-lebih ana sing luwe pinter kabeh goblok ngono wae, kabeh bodoh. Lebih jero lagi, kok saya yang masuk surga, yang lain neraka. Nah, ini lebih parah lagi kalau sudah bilang begini ini. Enggak berani ngomong gitu, Pak. Enggak berani lisannya semua ayatku surga, kabeh neraka, enggak berani. Tapi kalau ada isyarah-isyarah semua itu sesat, tinggal dia aja enggak sesat. Ah, iku padha wae, saya itu surga, yang lain neraka. Hati-hati. Ilmu yang kayak gini penyakit. Harusnya khasyah, takut kepada Allah, takut kepada Allah. Nah, harus dia muhasabah dirinya, mengoreksi dirinya. Harus terus itu. Nah, kemudian Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan alamatul jahli salasa, tanda kebodohan itu ada 3 katanya beliau. Tanda kebodohan itu ada 3 katanya. 1, al-ujub, bangga diri. Walaupun dia punya ilmu, tapi kalau dia punya sifat ujub, berarti orang bodoh. Kalau andai kata dia punya ilmu, enggak tambah ujub, tambah merasa kurang dan merasa. Bahkan nanti saya akan sebutkan Pak, tanda ilmu yang bermanfaat itu. Tanda ilmu yang bermanfaat nanti kami akan sebutkan. Dan ini lawannya ujub, justru akan menyalahkan dirinya. Justru akan menyalahkan dirinya. Jangan-jangan saya yang salah. Jangan-jangan yang bukan mengangkat dirinya. Justru malah mengkritisi dirinya. Justru malah terbalik. Barakallahu fikum. Perhatikan barakallahu fikum. Mari kita muhasabah di setiap perjalanan dari pagi sampai malam ini, sampai sore ini, apa yang kita lakukan. Lihat lisan kita, mata kita, telinga kita. Ayo kita muhasabah terus. Ngapain gitu loh, ngapain Pak? Ini akan melatih kita menjalankan ilmu yang kita pelajari. Yang kedua, wa kasratul kalam fima la ya'ni. Banyak omong apa-apa yang tidak ada faedahnya. Itu termasuk tanda dia itu orang bodoh. Yang nomor 3, wa ayyanha an syai'in wa ya'ti. Dia melarang sesuatu tapi dia datang. Dia melarang sesuatu lalu dia mendatanginya. Ini sama aja orang bodoh. Melarang begini, dia yang datangi. Melarang begini, dia yang datang. Wah, ini Pak susah. Jadi kita belajar ini Pak, yo bodoh ya susah Pak ya. Belajar juga harus ya susah. Khawatir kita ilmu itu hujatun lana, hujatun alaina, menghujai kita.
Makanya kata Imam Abdul Qadir Jailani rahmatullah alaih, kata beliau, tanda orang tawadhu, kata beliau, ini Pak, tanda orang itu mana ini? Kata beliau, tanda orang itu memiliki sifat tawadhu. Ini supaya dipahami nih Pak. Tanda orang itu memiliki sifat tawadhu. Kalau dia berjalan melewati menemui orang yang lebih tua dari dia. Dia ngomong begini, dia itu lebih banyak amalannya daripada saya. Karena apa? Dia sudah tua, berarti kalau melakukan sholat, puasa lebih banyak kan Pak? Begitu, itu namanya merendah. Oh Joko, wah aku petenteng surga dewi ngono Pak. Katanya ini ya susah, nggak tahu untuk ujub. Kalau dia melewati orang yang bodoh, anta mengatakan, ya Allah, dia lebih enak daripada saya. Lu kok bisa? Iya. Di saat dia melakukan satu dosa, nggak diikop oleh Allah karena dia bodoh. Kalau anak, mesti ngerti. Kalau udah melakukan perbuatan dosa, diikop berapa kali Pak? Diikop tambah nemen Pak. Soalnya, wih du ilmu nih tapi melakukan. Tambah ya, Masya Allah. Kemudian kalau dia melewati orang yang sama-sama memiliki ilmu, ya mudzakarah, saling apa Pak? Saling ngisilah, mana faedah, mana yang tidak ada faedah, saling ngisi. Kalau melewati orang yang lebih di atasnya memiliki ilmu, ngambillah faedah, belajarlah faedah. Jadi tidak ada dalam hatinya itu kesombongan. Tidak ada dalam hatinya itu rasa ujub, bangga diri, tidak ada. Karena dia selalu merendah. Selalu merendah. Enggak ada istilahnya, wah aku sing paling pinter ngono ya ora ono. Enggak ada istilahnya aku sing paling apa? Sing paling apa? Sing paling mlebu swarga dhewe kabeh ku neraka, enggak ada begitu. Walihada yaqulu Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, terkadang dengan sebab perbuatan baik dia masuk neraka. Dan terkadang dengan perbuatan maksiat dia masuk surga. Aneh enggak Pak? Aneh kan? Lu kok bisa masuk perbuatan dosa, kok masuk ke surga? Ini perbuatan baik, kok malah masuk neraka? Gimana Pak? Kira-kira bisa dianu Pak? Kenapa begitu? Hah? Di saat dia melakukan kebaikan, dia ujub. Dengan sebab ujub inilah menggelincirkan dia ke neraka. Di saat dia berbuat maksiat, ternyata maksiat ini menjadikan dia dekat kepada Allah. Karena ada kan Pak ya? Dia bisa menangis dan dia bisa ingat azabnya Allah. Kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah dengan sebab maksiat ini. Dia masuk surga dengan sebab ini. Makanya Pak, ojo kok bangga diri. Kita loh Pak, belum ada jaminan Pak. Terus ada jaminan enggak Pak kita Pak? Hah? Kalau ada jaminan surga ngono Pak ya sudah mendingan Pak, awan dhewe ora ada jaminan. Ora ana SK Pak, surat keputusan Pak. Awan dhewe iki mbok ngambang iki ndek ndi kok ora ngerti Pak dhewe iki Pak. Ora ngerti. Dhewe iku ora ngerti. Mbok nang surga ben ora ngerti. Janganlah tambah. Cuma kita hanya berusaha mencari sebab beramal soleh. Mudah-mudahan dengan kita beramal soleh dirahmati oleh Allah dan dimudahkan surga kita. Itu saja. Jadi jangan kau bangga diri. Yang lain itu salah, masuk neraka semuanya. Kamu yang masuk surga, jangan gitu. Kita itu nggak ada SK.
dari Allah dan Rasul. Mari kita muhasabah diri kita, amalan kita apa? Apa dosa-dosa kita lakukan itu apa? Yang kurang dari amal soleh itu apa? Mari kita lakukan. Yang selama ini perbuatan maksiat apa yang kita lakukan? Mari kita tinggalkan. Berusaha dengan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati. Nah, kemudian seterusnya termasuk juga penyakitnya ilmu. Berkata Fudail ibnu Iyad rahimahullahu taala, ma min ahadin ahabbar riyasah illa hasada wa bagha wa tatabba'a uyuban nas wa kariha ayyuzkara ahadun bi khairin. Ma min ahadin, tidaklah dari seseorang ahabbar riyasah, yang dia suka dengan kekuasaan. Umum ini kekuasaan. Jangan harap kita penuntut ilmu gak punya sifat kekuasaan, Pak. Gak bisa. Siapa orangnya yang gak pengen dipuji? Siapa orangnya yang tidak pengen wilayah kedudukan di depan manusia? Siapa orangnya yang tidak ingin tenar di depan manusia? Siapa orangnya? Sifat manusia pasti akan ada. Tapi lihat, tidaklah seseorang yang memiliki ini penyakit, senang dengan kedudukan, senang dengan ketenaran, senang dengan kemasyhuran, illa hasada, kecuali dia pasti punya penyakit dengki. Siji Pak, loro wabagha, melampaui batas kepada saudaranya. Ketiga, tatabba'a, mencari-cari aib-aib orang lain, biar orang lain itu hancur, dia sendiri tenar. Keempat, tidak suka kalau orang lain disebut kebaikan. Kalau Bapak melihat orang memiliki sifat empat ini, Bapak sudah bisa, oh iki tandane wong sing seneng kekuasaan, seneng riasa, kedudukan, seneng ketenaran. Ini empat Pak ini. Harus kita teliti diri kita masing-masing. Kalau sudah punya penyakit ini Pak, teman itu Pak bukan teman. Teman itu adalah lawan. Akan selalu dicari-cari kesalahannya. Akan selalu dikupas siapa dia sebenarnya. Dan dia gak akan suka kalau orang lain di depan dia disebut dengan kebaikan. Yang pengen dia itu dia yang disebut. Wah dia itu Pak. Yang lain ini penyakit ini. Virus ilmu. Kalau orang penyakit ilmu itu lo nggak jalan kalau semisal ini. Ilmu itu nggak akan jalan kalau orang memiliki sifat ini. Bisa disimpulkan barakallahu fikum. Ilmu butuh wadah. Tahu wadah Pak? Wadah. Kalau wadahnya gak apik, ilmu ya gak akan bisa melengket. Wadah, tahu wadah Pak ya? Ibaratkan air Pak, air. Air ini akan bisa netep di tempat yang baik, gak akan bocor Pak. Kalau tempatnya itu baik. Begitu pula ilmu. Ilmu ini tidak akan melekat di hati kita kalau hati kita itu kotor. Wadah ilmu itu hati. Wadahnya ilmu itu hati. Kalau hati tadi Pak punya penyakit-penyakit yang kita sebutkan sebagian dan masih banyak yang lain, maka ilmu itu adalah fungsi di situ Pak. Hilang.
ibaratkan air. Air, Bapak ngasih air di satu tempat. Tempatnya bocor, Pak. Sampai elek, Pak. Ya gak akan penuh-penuh, Pak. Entek airnya, Pak. Begitu pula ini. Kalau wadai awan dewek hati kita itu mau kotor, akeh penyakite, gak fungsi ini ilmu. Maka sebelum kita belajar ilmu, sebelum kita mencari air, supaya air itu menetap, carilah wadah yang baik. Biar air ini menetap dan terus ada. Begitu pula kita. Tinggal pertanyaan kita satu. Kita udah lama Pak belajar ilmu. Sudahkah kita persiapkan tempat ilmu itu dengan tempat yang baik? Nah, pertanyaan. Kita loh Pak, mikir kayak gini aja loh Pak. Semalaman itu ora dunung Pak. Ora tutup Pak. Masih banyak kekurangan. Mari Pak. Ilmu itu ngoreksi diri kita Pak. Ngoreksi diri kita. Koreksilah diri kita dulu. Untuk ini aja loh Pak. Untuk ini saja loh. Kita tidak selesai. Sudahkah kita persiapkan? Selama ini kita cari dauro. Kita datangi semuanya dauro. Loh ternyata wadaiku pecah. Wadaiku bocor. Podo wae Pak. Maka pertanyaan saya, sudahkah kita sudah siapkan hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang bersih dari penyakit-penyakit itu semuanya, biar ilmu itu melengket, bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, mungkin saya cukupkan dulu ini Pak ya, karena mau maghrib kan. Dan masih panjang Pak kalau kita mau uraikan masalah ini masih panjang. Dan insya Allah di kesempatan yang akan datang atau waktu yang akan datang kita bisa ketemu dan kita bisa ngobrol lagi Pak ya. Yang kita ingatkan di sini barakallahu fikum, tolong muhasabah ala nafsi, koreksi dirinya, koreksi diri. Ilmu itu koreksi diri kita dulu Pak. Ilmu itu koreksi diri kita dulu. Koreksi diri kita. Koreksi diri kita. Dengan ilmu itu kita akan melihat kekurangan kita dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong koreksi. Tambah banyak kekurangan kita. Nah, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada sesi yang pertama, mudah-mudahan kita bisa memberikan atau bisa memetik buah dari apa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Kemudian untuk acara selanjutnya dalam mempersiapkan daurah sesi atau kajian sesi yang kedua nanti, insyaallah akan bertempat pada Masjid Asy-Syifa RSUD Dr. Karyadi pada maghrib. Maka kami himbau kepada hadirin semuanya untuk mempersiapkan diri menuju ke Masjid Asy-Syifa. Barakallahu fiikum. Demikian pengumuman dari kami.